Cek lem ngedelem pengantin. Abek keluar ke. Cek tes-tesen dia lagi wae lah. Saya pengantin. Saya ki Maryadi. Pesera sampean. Punten kita kok teporop kula. Anu mari nginum jamu. Nah, enten gen mano toko bi rengi sampean saku tahu gendi. Beki. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Satajana pocuh ka ento keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dari Allah. Pada malam hari ini kita bisa hadir di satu majelis. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu majelis yang menjadi sebab turunnya ampunan Allah kepada kita semuanya. Manter karena badan majelis kinto masyarakat paret nah leburnya mana paret kongsi. Berarti lambat saya akan berisi kongsi ini ke saya Pak, bahwa tadi mungkin tuan rumah sudah berapa bulan yang lalu berdoa kepada Allah manter tak ojenah, tapi kan ke ojen Pak, benih penikap tuan rumah tersalah penampik benih polang kui penampik benih penikap Pak. Karena dawuh ulama ar-ridha seekocah orang senang ben ridha ke Allah kinto ghinal qalbi huwa ghinal qalbi bima qassama Allah. Seekocah orang ridha ke Allah jember ke Allah penika orang seseneng kalaban penapa saya peparingi Allah paringi terang alhamdulillah, paringi ojen alhamdulillah, paringi ojen terus alhamdulillah. Engki kan seseneng kan pengantin mon ojen terus berarti tuana pengantin kabul lagi bi Allah ken manter mangken kita ojena lagi lastarena acara cepon pengantin manter terus sampai ki laku kayak di macam dia tuana kan macam duk nondu lakin tomak bahwa pertemuan kita malam hari ini karena Allah menghendaki. Mun Allah tak kesokan situng perkara yaktene kula ban sampean panika sibuk ben perkara saya tak penting. Kalau Allah tidak ridho kepada kita, maka niscaya malam hari ini kita tidak mungkin dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Kula jauh dari Pontianak, jauh saya dari Pontianak, gelek perjalanan dari sawit keluar masuk ke sawit boleh. Alhamdulillah benih mobil seleso mak kula nyok sampai makin mali ken manter leku tak yon jangan boleh tapi malam Jumat deh kamu itu bisa anu tadi challenge lain nah kimon bisa nyari challenge lain haram sakit kapi ke kulis itu tunjuk sarang Ustaz Ghazali nat mapenat benih penat sambil mecet ke bawah. Ya Allah ken manter tak den apa le du malam itu karena kula jauh dari paret napa engku lintang batang. Tapi ini kan perjuangan. Saya ingatkan kepada para ustadz, para dai, para kiai, bahkan saya ingatkan kepada murid-murid saya yang mungkin pernah ngaji dengan saya di pesantren, bahwa berdakwah di jalan Allah itu bukan profesi. Berdakwah di jalan Allah jadi kiai, jadi dai, jadi ustadz, jadi guru ngaji itu bukan profesi dan itu bukan pekerjaan, tetapi karena hak semata-mata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mone penting gejinah orang ngajar mak ben orang ala ko sawit rajaan saiki mah. Nah, berrajaan orang ala ko sawit atau orang ngajar?
Sawit. Berarti laku empon lah ambu saya ngajaran laku sawit baik kapi. Lah tapi kan benih kata nama. Bahwa rezeki dari Allah itu jangan diukur dengan uang. Nikmat dari Allah kita tak ning okor ben pese. Coba kula tanya ke ibu, sampean lebih seneng sehat napa lebih seneng banyakan pese? Ngomong apa kena? Bu, ibu saya budi, saya kelampi merah. Sampean mau nepeta berbi lagi nah. Ibri pese 1 miliar umpamana. Perengaki ke lu, bu ibu, mun sampean ni paring ibi lagi na pese 1 miliar. 1 miliar gelem sampean. Gelem. Peta berbi lagi na 1 miliar gelem sampean. Gelem. Tapi seharusnya lagi na bine pole gelem. Cek lagi na cuba ria nah. Tak lah beki lah torot. Kadang-kadang kalau ben sampean mereka keliru makna rezeki. Kadang-kadang kita keliru memaknai nikmat dan rezeki dari Allah. Seakan-akan nikmat dan rezeki dari Allah itu adalah ukurannya uang. Banyak orang sebanyak pesen nama. Tapi makin tak sehat. Coba laku sampean ke Pontianak pas masuk ke rumah sakit. Banyak orang sedung tedungan kisah. Benih gendung tedungan seneng kisah mak. Susah. Pesena banyak tapi tak ada. Margana apa? Melenyap. Tetikul ben sampean dahulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. As-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat besar dari Allah. Ada 2 nikmat besar dari Allah yang kadang-kadang kita lalai kepada nikmat itu, yang pada akhirnya kita menyesal di ujungnya. Situng sehat. Kedua sempat. Nomor 1 sehat, yang kedua sempat. Ada orang yang sehat tapi tidak sempat. Ada orang yang sempat tapi tidak sehat. Peserah. Orang sehat, zahir batin sehat, pikiran sehat, tapi tak sempat datang ke masjid. Akhirnya bi Allah sehat dapat ada. Hilang sehatnya, tinggal kesempatannya. Dan dia lagi tiduran kenapa? Tidur karena tidak sehat. Kesempatannya ada tapi badannya tidak sehat. Kesempatan banyak tapi tenaga tak bisa. Karena sebab penyakit, karena sebab penikah dan seterusnya. Maka 2 nikmat mereka kau tu syukur bi kula sareng panjenengan de Allah Subhanahu wa taala as-sihat wal faragh. Alhamdulillah malam mangkin kula ban panjenengan sehat. Malam ini kita semuanya sehat zahir batin. Bisa hadir di tempat ini menghadiri malam walimatul ursh. Hadir pernikahan antara 2 pengantin. 2 pengantin penikah mak. Masih bini. Sebini mah. Cek lengaling, saya nyaman. Surit dah. Kuatungi ke kaki dah. Agak keluar hidir apa dah. Tapi perang ke dalam ini. Kedengeran ke dalam. Ding ke dalam. Oke. Oh dah. Ya makin benit dah lain kan benyar ya. Kini nek binin ambu seceleperan ya. Nah, secelipir jo ambu. Allah kuan mak. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar panika sahabat Rasulullah paling sabar. Tapi senaos paling sabar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Iblis panika tak oneng katina apa si agoda Sayyiduna Abu Bakar. Saking sabar Sayyiduna Abu Bakar. Tapi Sayyiduna Abu Bakar itu juga diuji oleh Allah melalui istrinya. Ternyata orang bini celeper panika mak. Jangan tersinggung bu ibu. Selain celeper napa? Latte. Nah, selain latte napa? Nah, rajin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq penikah. Nang situng waktu penikah ngomel dak Sayyiduna Abu Bakar Siddiq.
Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling sabar, sahabat Rasulullah yang paling sabar itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sampai tak bisa merengaki debu nerajin. Marga apa? Banyak helu. Pada ban bini ni huluban sampian. Tore. Bini ni huluban sampian mensora ceramah penter napa punten. Nah, pelak. Mensora ceramah bini ni huluban sampian tolo jam tak mare, Mak. Angkuan, nikah tanya ki ke Ustaz Mas Diri, kan tangki. Katina apa ceramah nah? Nah apa sih ke ceramah? Ki Hasan. Nah, ya cek nang tenang sambian Bandeng. Ki Fauzi, sami. Aduh susah sebelah mana. Waki Ki Ghazali na Bandeng neng magenteng Pak Masih Pak. Bener pikiran aduh adek lagi mulai narayaku. Ni bini menika lakaran makam mana pada mak. Kula menika mak. Hak lillah wallah rabbul hak. Kula mun peleban pengajian susah. Tak kira tanya ki lebat ki imma bi punten. Selebat ka imma bi punten. Tak kira tanya ki lastari erbi punten. Nih kenapa na boleh panitia nah? Tiate panitia, kula ni kegarang ceramah, cete beri nasi begitu. Ni bini kula menika bu, perangaki. Ni bini kula pandeteng, tanang ada. Beni kenyo matanang kula. Apa? Biasa itu. Apa? Maksud eri beri apa? Ya panitia roh. Maksud apa? Lim salim kak. Nah pada boleh sampean saya tak ceramah. Kula saya ceramah nih. Makin mendapat hukum Allah. Malam ini saya sampaikan hukum Allah dan Rasulullah. Depak kecompok kercek. Kula sebengal cuma yakin to mak. Kan bangla bengang komplek tako. Aduh yang leki atu nginga petang bini. Lo mana sapa nek pada. Milana dari kinto. Untuk si kita abini. Wala bade si kita abini. Beni kaki cong kaki ni gelu. Aro sampo teng megenteng ibu diro. Pola bade kita bini si atas bade kita bini. Oh, neng sap maka sap tandi bini ri. Sing Surida ki dengan ki Surida. Kula tunggu tentang ring bini Surida. Karena orang bini gentok kebun Rasulullah tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah oleh kalian wahai anak-anak muda. Mun sampian abini ya anak muda li arba'in karena 4 perkara. Orang bini sebisa ini kai bi sampian karena 4 perkara. Yang pertama lima liha karena hartanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya menantu namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Karena beliau adalah putra dari Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tapi cintanya Sayyidina Ali mencintai Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah mencintai Sayyidina Ali. Tapi saking mampu menjaga rahasia cintanya, sampai setan tak oning cek Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sama-sama memendam rasa cinta. Tak pada benar kena mungkin. Kita pada akibat sahabat Rasulullah nak kena mungkin menikah. Pan lebih lebur kering bini pah nih saya buka. Napa nih? Napa nih? HP Syaitoni rojim re. Hari benih HP bu Syaitoni rojimnya. Sampai atau karbon lagi nabi bisa margana nikah nih. Atau karbon tetanggana margana HP re. Re ampo tak baik ben orang margana re. Milan bi orang Arab mangkin kocak Syaitoni rojim. Teti mun andi menika buang kapi lagi. Oke. Mongga duan ki yang hui ya. Biar nah. Milena dari kita orang bini sepertama Demun Rasulullah syarat orang bini
orang bini saya bisa penikah nikah ibi sampian kelak cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menikah, cinta ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah cinta kepada Sayyidina Ali, tapi tidak ada yang tahu selain mereka berdua. Sampai syaitan pun tidak tahu kalau beliau berdua saling mencintai. Beda dengan anak muda sekarang. Pada depan saya budir, songkon saya pandai. Saya nyaman sambian. Ya? Nasiin. Andi bacain. Ya kebalain kok tokang kebayi syair min. Mun mangkin bani. Bi peser seseorang pacaran. Ceng bi Allah larang. Aduh pan leputus cinta ngadu ke Allah. Ya Allah, dia telah sudah memutuskan rasa cinta di hatiku. Bila seseorang bi Allah cara pacaran. Bi pan putus maka Allah sing ngadu. Tak tombo bi malaikat tulat kaki dia. Sayyidina Ali pernikahan cinta ke Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah cinta kepada Sayyidina Ali, tapi tidak ada yang tahu, hatta iblis sekalipun tidak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali pernikahan orang alim, sahabat alim, sampai kepada Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kota ilmu dan pintu kota itu adalah Ali. Rasulullah faham. Akhirnya Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ali, saudara sepupuku, adikku, sahabatku, saya tahu perasaanmu kepada anakku Fatimah. Sayyidina Ali panik miskin. Miskin. Mau melamar Sayyidah Fatimah tidak berani karena itu adalah putri Rasulullah. Yang kedua, karena Sayyidina Ali tidak punya harta. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ali, kalau memang engkau mencintai putriku Fatimah, maka aku ingin menikahkanmu kepada anakku Fatimah. Sayyidina Ali tak jawab. Marga apa? Pertama, todus ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, Sayyidina Ali dalam keadaan miskin, tak keduan modal. Rasulullah oneng. Ya sudahlah Ali, nikahilah Fatimah. Masalah maharah, masalah mas kabin engkau senangkung. Mas kabin tanggung Rasulullah. Pola ikin to beda mak. Punten pola beda ikin to matua raja modelah. Manto na tandi pahyolok. Nah Ustaz Ghazali engki. Kaki terus tangan na engki. Tandi modal engki. Marah kabin tangannya modal nah. Apa maki kula bini maki 10 mak. Pola bede kinto Ustaz. Tak kira bede. Si bede tanya aki. Andi saya berempat kaki abini tangan. Loh. Kule cuma ning alaku sawit. Udah. Keluar. Nomor 2 datang. Alaku apa? Motong getah. Lah mana boleh kok. Saya nomor 3. Alaku apa? Ngojek. Tak masuk. Pada tung sampean lakukan apa? Oh, kula basa sawit. Oh, langsung. Maka dahulu Rasulullah, nikahilah olehmu perempuan itu karena 4 perkara. Saya nomor situng 5 liha. Karena artana. Tapi saya nggak mun sampean, pesera Maryadi. Kalau Maryadi menikahi istrimu karena hartanya, maka Allah akan mengujimu dengan kefakiran. Saya nggak abine ala kereng soki lo berapa miskin bi Allah. Nomor 2, wali hasabiha, nikahilah olehmu perempuan itu yang nomor 2 sebab nasabnya. Orang baik-baik, ayahnya orang baik-baik, ibunya orang baik-baik, datuknya orang baik dan keluarganya orang baik-baik, maka dari kebaikan itu akan melahirkan anak-anak dan keturunan yang baik-baik. Abok meleh mak mano boy. Mano kan banyak mano kenapa sing larang manggen gitu. Kuace ken ban ka kota aube kacer padahal kuace mangken boleh kula si agle bu ibu Pontianak bu kula mula pengajian saya penta mangken bini napa pungkana keladi
Kula pertama tekerjet mak. Kula menika bani ahli bahasa tapi senang ke bahasa. Jadi bini-bini kula ekal-akalan nang arah. Carikan saya anu bi, kok kalau abi kebetulan keluar ke kampung. Nyari apa? Bunga. Bunga apa? Namanya kaladium. Apa kaladium kan saya? Mungkin kan penter HP buka bi kula. Bunga kaladium ya. Pak keluar mak, keladi. Aduh kowe kalah kali tang bini ya niku. Empon kula. Nggih menika alhamdulillah keladi kan tak nabu menle mene kampung mak. Keladi sana bernah merah, pink, pote, wabi kula ngi bagi banyak. Setai yang kok oleh hadiah banyak ke kakek. Napa bi kaladium. Panggil luar pabung kana keladi. Rengolo kalah kali kapina kana. Lha menikah. Jadi nomor telok dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keturunanna. Nomor 2 karena keturunanna. Oh keturunan bagus, mangken kuace mun bagus larang. Mun berkongsi paling kuace paju 50.000 mak. Tapi pane bebecek munyene bagus, bulune gedeng bisa tanding ke Pontianak jutaan. Ngarase tak bisa tanding cuma tangkit bola. Apalagi pada tangkit gitu. Kendak budaya babi kulo tangkit. Kunteng. Itu tidak benar Rasulullah. Orang bini menikah bisa nikahin karena 4 perkara. Nomor 2 karena nasab keturunan Gus bagus. Oh menikah puteran Basera, puteran Ki Fauzi bagus. Oh menikah puteran Basera, puteran Ki Nur Hasan bagus. Keturunan orang bagus. Orang seponan di ilmu alim banyak mesena boleh. Apa lagi ibadah Ustaz? Abang cuma letak ada ke? Senomor telok wali jamaliha karena ratina. No kula lambak ni susah sabi ni mak. Susah kula sabi ni. Karena kula tak paju Pontianak. Ngale kula ke Bandung. Haram paju aku ke Bandung. Paju kula Bandung. Ken mat tu tak oning cak kula ring Madura. Kula kan ngangkui bahasa banyak kula. Ke Pontianak kula cak Madura, ke Madura cak Madura, ke Pontianak ngangkui bahasa Indonesia. Ke Jawa Tengah kula ngangkui bahasa Jawa, ke Jawa Barat kula ngangkui bahasa Sunda, ke Sumatera kula bahasa Padang, ke luar negeri kula bahasa Inggris. Bingung matua kula. Berarti kula bisa akal ngakali matua. Yes, sukses. Pakabin kula, matua kula tahun ning cak kula ring Madura. Kula akhirat tanya ke matua. Pak, katanya Bapak agak kurang seneng ya sama orang Madura. Oh nggak bisa. Kenapa Pak? Keras itu. Apa imun tak keras ku bisa bini Pak. Ropan aja pun ring aja pun matua. Madura ampo gere. Oke. Mreng Madura kula setakok situng mun ngocak pokon. Nah ini kula takok. Nah, jadi kalau mas melemas ke matua, sobaja gue lebih saya ke mantoh. Alhamdulillah, pan oleh telo tahun andi anak baru gue ngaku jaring Madura. Abah heran matua. Aduh, tahu dah jatuh ke mantoh. Cuma lah ketinggalan ceng anak lah mul bulana. Senomor telo kiburu li jamaliha kanaratinah. Masa sampean aduh ke Allah ya Allah. Seceng lanceng pak tua kalau saya bawa jomblo tua kalau ya Allah mantar oleh ring bini saya bisa teti bini kulit saya coba ya Allah kubad atau orang sebini atau surida tua kalau ya Allah mantar oleh laki saya coba ya Allah kan tak mungkin mesti kuluban sampian senang keberengan seindah-indah orang laki senang ke orang ratin senang ke orang laki ganteng kan seginto ya Bu. Bu-ibu, anak-anak muda, gadis-gadis, lebih senang laki-laki ganteng apa laki-laki jelek? Apa berarti engkau masuk gila lah. Senomor 4 zaman Rasulullah. Ini kesibere. Suryadi senomor 4 sibere. Surida senomor 4 bere. Walidiniha senomor 4 karena agama nah. Nyari orang laki walaupun tidak terlalu ganteng, walaupun dia tidak terlalu kaya,
walaupun bukan dari golongan baik-baik atau tidak terlalu sempurna dari 3 perkara, paling tidak yang nomor 4 ini Suryadi, yaitu karena agamanya. Mun agamana la becek, fadfar bidatid din taribat yadaka, tabun Rasulullah. Mun sampian mele se nomor 4 karena agamana, insyaallah sampian selamat, potona sampian selamat, keluargana sampian selamat, amarga nyareh orang bini se andi agama se bagus. Mun andi orang bini agama se bagus, mak insyaallah aman dunia. Karena fitnah akhir zaman sudah muncul. Bagian para jomblo-jomblo abadi, dengerin para jomblo yang ngerasa dirinya masih bujangan hari ini. Tadi hadis yang disebutkan oleh Ustadz Mas Diri, orang laki saya mulai akil balik, yang memang sudah akil balik dan memayiz. Sampean itu mestinya sudah belajar bagaimana membina rumah tangga, yakni berkeluarga, nyare orang bini. Karena mun sampean abini, insya Allah nafsu syahwat sampean bisa terkendali dengan baik. Tapi kan ujian itu pasti datang. Saya sudah 20 tahun berumah tangga, kula 20 tahun saya bini. Lambok wala bini kan ni bini panik kecek ratin. Sampai suatu hari ada seorang yang datang kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beda orang semator da Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, saya ini sudah lama menikah. Dari sekian lama pernikahan itu kok tiba-tiba saya tidak merasa istri saya sudah tidak cantik lagi, Imam Syafi'i. Orang ratin panik 10 tahun, 20 tahun, 30, 40 tahun kan selesai ratin nama. Maka orang ini mengadu kepada Imam Syafi'i, bini kula macam letak bate ratin Imam Syafi'i. Katina apa caranya Imam Syafi'i? Supaya kula aroma bahwa bini kula mereka tetap ratin. Caranya gampang, dabun Imam Syafi'i, tundukkan pandangan matamu, jangan melihat perempuan selain melihat kepada istrimu. Sotes bi Imam Syafi'i, ates sebulan cak selingan reng bini selain. Ya tes bi orang panikah, sebulan panikah tak ngabes orang bini. Setelah melihat istrinya, alhamdulillah ya Allah, ternyata wanita yang paling cantik di dunia ini adalah istriku ya Allah. Karena sebulan tak ngebes orang bini lain. Pola Ustadz Mas Diri andi pikiran katinikah, tes kan lu. Oke. Pasir, saya tak lebur kering ratin mak. Coba dengoden apa nikah. Artis paling ratin pasirah. Nah, artis paling ratin sada. Nikita Mirzani kok. Artis paling ratin yang kibinina sampian. Maka saya tipi Pak Cik Ratin tak bisa tulit bi sampian. Engki tulit sebeda. Korang ratin Pak Ustad peratin. Carana modalin. Meleki pemutih muntak pate pote. Cuma hati-hati. Muana pote kebabana celeng. Temancut. Temennya kerja. Leki pan bini tak ratin. Udah tang bini tak ratin. Modalin. Tang bini tak pate pote. Meleki beda. Ki orang pote meleki dempol. Beres. Mesem tak pate salpak Pak Kiai. Meleki gigi. Takut gigi ni banyak colpak. Melek ke pasar banyak. Insyaallah maulan deh. Ratin pole, ingki Nur Hasan ki. Kula kena kerja pola ungguan. Nikah mak. Leki pan tak pati ratin pah manglo. Engka ki pah tak ratin ki le. Otang bini tak pati om. Ica melaki daster tok. Melaki si agak lawar didik. Pas abas bini masya Allah. Tang bini ki ratin ya Allah. Aba pada bini sampean pada ratin modalin. Mun laki na sampian tak pati genteng. Ya bes bi sampian tak pati genteng. Cek ngabes kering laki lain. Nunduk sampean. Cek penting laki na sampean. Ben artis CTV. Aduh tang laki minta pada ben artis Korea ya nih kok. Apa cek orang Korea pada bagi nareng paret kongsi. Cek apa ada nah.
Cek papadatan. Nor kini aki nor. Ti kini aki ti. Pit. Beda penakan kula, beda kan tuh. Wala beda kini ngaki. Cek ampo ding bandingan laki na ben orang. Lagi pan mulai ke rumah aku kaki macam letak pati genteng kak. Apa? Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Demak kakek. Ampun. Maka ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mon orang laki mele orang bini sebab senomor 4 fadfar bidatid dini taribat yadaka mon sampian mele orang bini karena agamana insyaallah selamat sampian. Tapi ujian dalam rumah tangga mesti datang, iya itu pasti. Berharap kaya, Allah datangkan miskin. Berharap bahagia, Allah kirimkan penderitaan. Berharap istri yang sempurna, Allah datangkan ujian. Maka oleh karenanya gantungkan semua hidupmu. Pebali odin kulban sampian dek Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena hanya hati orang yang beriman semata yang bakal mensyukuri setiap nikmat apapun yang Allah datangkan dalam hidupnya. Insya Allah, sesusah apapun suaminya dalam mencari rezeki Allah, semiskin apapun dalam kehidupannya, tapi dia mengembalikan semuanya kepada Allah, insya Allah hidupnya bahagia, karena dia sadar dan yakin bahwa kaya dan miskin itu adalah urusan Allah. Saya miskin hari ini, besok mungkin Allah memberikan saya kaya, karena yang kaya hari ini boleh jadi besok dia menjadi orang yang paling miskin. Karena Allah ketika menghendaki sesuatu, tidak ada halangan bagi Allah. Tidak bisa makhluk siapapun yang menolak kehendak-kehendak dari Allah. Maka cara terbaik, orang bini, orang laki yang ngerasa hidupnya hari ini tidak bahagia, perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan syukur kepada Allah, sekecil apapun rezeki yang kita terima hari ini, hati cemper, hati bahagia, hati merasa sempurna, karena semuanya datang dari Allah. Nikmat yang datangnya dari Allah, insya Allah itu adalah nikmat yang terbaik, karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Debun Allah mengatakan dalam Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah zalim kepada siapapun, kepada kita manusia Allah tak pernah zalim, akan tetapi diri kalianlah yang zalim kepada diri kalian sendiri. Maka oleh karenanya nang malam mangken pertemuan kita malam hari ini, yuk jadikan kesempatan waktu kita bertemu kuleban panjenengan tepangki kentoh manter tetia kencaran serajo dari Allah Subhanahu wa taala, ban tetia tambahan ilmu ban pengetahuan. Karena ilmu beneka mak mun tak ajar ku repot. Kula bada cerita. Jadi kiai penekalakan repot. Jadi pemimpin peneka repot. Selebih repot boleh mun tadi kiai, tadi ustad jemaah nanga setengah. Situng waktu. Bodi situng imam nang masjid. Jemaah nang kedua. Karena jemaah yang kedua, Pak Imam kesempatan maca ayat cek lancengah, maca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz ke Ghazali? 2 juz setengah. Bajang isah pah maca ayat, maca surat Al-Baqarah 2 jam setengah, kan 2 juz setengah. Semakmum kedua, situng sawakone penai. Kepak bi sebelen nah cek penai sawakona iku arapa betal abid iku patanya si bugeng ke situng Arya surat apa iku Al-Baqarah iku apa artinya Al-Baqarah sampai bini iku patulit aduh sampai bini cek lanjeng ngeyen apa na polisi laki aduh yang kedua nih saking abid pan rokaat kedua ke pauzi pas aube surat Al-Baqarah lamare rokaat kedua pas maca Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Takok jemaah situng atulit pole. Are surat apa? Al-fil. Apa al-fil? Kece. Engkau mau lihat? Mi mau lihat? Sapi jak lancong kece boleh. Surat sapi cik lancong kece boleh. Boleh. Le nikah oleh ne ilmu masak sabar. Si situng pun tak ngabenda. Cak surat al-fil pendek. Mi margana surat kece bah boleh. Ya, mi boleh. Ya, sapi lanceng gitu. Kece boleh. Le nikah. Jadi mun ilmu nikah. Rosa paruh nggak setengah ganti nikah. Teti kiai, teti imam panika mesti sabar. Engki karena sampian Suhardi, Suryadi sampian sudah jadi imam. Sampian harus sabar menghadapi istri sampian. Orang laki menikah, kau tu modal sabar lah benereng bini. Montek modal sabar tak bisa mah. Karena saya hanya mareng bini penikah dari zaman azali mah. Dari bulan bo sampai mangkin engki saya mareng bini gila pakun orang bini. Letak kira obo. Kulo pernah tanya akibi murid kulo, Ustadz, adakah amal yang paling mudah dengan pahala yang paling besar? Amal gampang, tapi gencerna raja. Bedeh. Napa kinto? Kor kaki sabar. Napa kinto? Kedi ngaki bini ne kaki saya ngajar amro. Karena gencerna orang laki, genceran seraja, pahala besar. Dengan tanpa melakukan amal apapun ketika engkau mendengarkan omelan istrimu di rumah. Carana ialah melekok paduan tangkiling roh. Oke mak. Jadi mereka ilmu na tangkiling. Takok rajin sampian penikah. Bahasana semua teki empon ceki laben. Empon latorot. Geluduk menikah mak. Geluduk paling tahan sejam. Rajin sampian. Paling saya kikir kesampian cukup sejam 2 jam. Leki pan lamare. Kikir lamare oh enggak sampian. Pola lamare le. Mun lamare marang kok mangkade. No ni kegenjaran raja mak. Jadi sampian mun sabar ikhlas. Kenapa saya kok cak bini sampian? Insyaallah genjaran raja. Korja le nole. Dan bini khisamul muhibban tajdidul mahabbah. Pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri sebenarnya memperbaharui cinta. Orang lagi bini menikah, mun le debat mak, suka debat atau karabung bang meloloh. Sebenarnya itu tanda-tanda masih saling mencintai. Kalau ke Fauzi, siapa nama rajin? Oh situng alhamdulillah. Termasuk orang laki istiqomah ini. Oke saya. Ke Hasan sami. Alhamdulillah. Antara istiqomah bentako. Aduh. Empon jaga kira pikirannya banyak. Aduh macam apa todus bi kiai laku macam bini empon. Jala bola. Sasa sampean. Empon sekinto. Milanda dari kinto. Suryadi, kalau kamu sabar terhadap istrimu, maka insya Allah Allah akan kirimkan kebaikan dalam rumah tanggamu. Sepenting modal sabar bi sampian. Ujian apapun yang datang dalam kehidupan rumah tanggamu, maka insya Allah Allah punya tujuan agar Allah menjadikan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kuat, bahagia dari dunia dan akhirat. Maka mari kita doakan Suryadi dengan istrinya ini menjadi pasangan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah turunkan kebahagiaan bagi mereka berdua. Allah kirimkan anak-anak yang salih dan salihah. Caranya sabarlah dalam membimbing istrimu, karena istrimu adalah imam dalam kehidupanmu. Baik buruknya istrimu tergantung kepada suami. Maka kalau suaminya sudah baik, insya Allah istrinya baik. Mun lakena bagus, mimpin rumah tangga kalaban bagus, insya Allah rumah tangganya akan baik. Tapi juga sebaliknya, orang bini bila laki nampak lemangkat,
nyari rezeki untuk sampean atua ke Allah, ya Allah, jauhkanlah suamiku dari perkara yang Engkau haramkan. Seandainya memang ada rezeki yang haram yang akan dia bawa pulang, jauhkan kami, jauhkan saya istrinya, jauhkan saya, istri dan anak-anak saya ya Allah dari hal yang tidak Engkau halalkan. Jangan sampai Engkau datangkan rezeki yang haram. Sebab kata Nabi, pasera orang si ada barangan haram seompaan. Barang siapa yang makan haram dari perkara yang haram, dari pekerjaan yang haram, dari sifat pekerjaan yang haram, satu suap saja masuk kepada perut kita, kemudian Allah tidak ridha, maka Allah tolak solat kita selama 40 hari 40 malam. Mon orang ada barangan haram, semasuk ke lesenah, masuk ke dalam pada arenah, kemudian Allah jadikan darah, setelah Allah jadikan darah, kemudian Allah jadikan sperma, kemudian jadi anak. Wallahu a'lam bissawab. Kita tidak tahu Allah akan jadikan apa anak-anak keturunannya kalau barang yang dimakan dari perkara yang Allah haramkan, dari perkara yang Allah tidak ridha. Walaupun pekerjaannya baik, tapi kalau hasilnya tidak baik, maka semuanya pun akan rusak. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dalik. Walaupun hanya hasil 1000, maka cuma ning hasil 5.000, 10.000 fakta kecompoon paling lagi ke binina penikah le deh ngolok apa anu Suryadi ke binina ngolok apa di yang memang ya anu prekongsi beda yang kia oh beda ibu biasa ngolok apa ke lagi na bu bebek ya Allah nemu di magaki dia bebek ibu tak apa bu ken sesosaki munring lagi kebini ngolok dede engki mau nomor 20 tahun ki salpak dede keluar bini naratin mau nomor 9 tahun dede apa yang obo butuh ke teti situng perkara pada kepada okoran nama leki bulan saya sayang ya log dede itu ya mau lebelung polo ceki olog dede mama dede dia nah ini tadi Suryadi nah kalau kamu bawa uang bawa rezeki kebele ke bini nah le sayang cintaku hayang bebek honey bunny my darling apa boleh kule cuma on anu le abang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah mengirimkan rezeki ini kan nyaman. Coba saudara, engkau tahu leki cuma seriah, minta kiki lebih nah, udah lah beri lem buki mentak boleh, kan disampit bibina, engki kak, alhamdulillah tak apa-apa kak, senang sekuni, sepenting halal, sampian Peleman selamatkan saya kak. Daripada sampean lagi peleman, sampean tak sehat, kan bahaya gagul. Kan enak. Coba ampun mereseng ruwa bu. Munring santan, niser lagi ini cuma arisatoh. Tungguan. Pada makiring berit kongsi ya. Corang lah pada roh. Aduh mula arisatoh. Kapi saya siap pagi. Pan mangkada lako, mas. Apa le? Hari ini hari Sabtu kan? Ada apa hari Sabtu? Iya kan malam minggu mas. Ada apa malam minggu? Wah gajian mas. Orang santan pada. Orang santan menikah sarah. Karena aku orang santan. Benih riba menikah. Acarita. Pola tak apa ada benih berit kongsi. Aduh mulai hari Sabtu mak. Kau lempak sopu le jaga. Lagi nih masak kopi. Semang kata alaku siapa pagi makanannya memperlu sandali tunggu ya deh sehingga biasanya mulai kau lempak bagul 5 kita mulai la teleponah ini maka kika ki lele cok biasanya mulai kau lempak berde romari ya macet di dimah iko saya nggak bu tiatihi kau leban sampian odi tabit cek sampai kau leban sampian rumah tangga rusak hanya gara-gara harta sebentuk kertas yang bernama pici. Kebahagiaan itu ukurannya bukan pici. Kebahagiaan itu ukurannya bukan uang.
Ukuran kebahagiaan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bareng rezeki sekali, alhamdulillah. Banyak alhamdulillah. Hari ini dikasih, alhamdulillah. Lusa tidak dikasih, alhamdulillah. Sebab semua yang diberikan oleh Allah pasti ada rahasia besar di dalamnya. Allah memberikan kepada kita itu bukan tanpa tujuan. Allah memberikan hari ini sedikit karena Allah ingin memastikan bahwa kita masih yakin kepada Allah. Besok saya punya rezeki, ya Allah, saya punya rezeki, ya Allah. Sebab dawuh Rasulullah, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama tarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana." Dawuh Rasulullah, hei Suridah, dengerin Suryadi, dengerin semuanya. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, mun sampean ongko tawakal ke Allah, kalaban hak tawakal, menyerahkan persoalan kepada Allah, menggantungkan persoalan kepada Allah, baik buruk tergantung kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan menurunkan sekarang. Tapi kalau Allah tidak mau, tidak bisa kita memaksa Allah. Seraki saja perkara ke Allah setelah kita berusaha. Mun sampean tawakal ke Allah, dawuh Rasulullah, la razaqakum kama tarzuqut tayr, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang cukup kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Manuk mereka ngeberhi laku, bisa dia terbang puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Burung tidak tahu di mana rezekinya berada, tapi ditawakal ke Allah mangkat. Napa boleh kuluban sampean sejelas andi kelakuan, bade saya lakon nang kebun, bade saya lakon nang kota, bade saya lakon nang sawit, bade saya lakon bangunan, bade saya ngajar ngaji. Jelas tujuannya. Beda ben manuk tandi tujuan, tapi manuk yakin ke Allah bahwa rezeki saya hari ini ada, Allah yang mengatur rezeki saya. Tapi di mana berada dan berapa jumlahnya aku serahkan kepada Allah. Begitu bahasanya burung, kata Rasulullah. Taghdu himasa, burung pada pagi hari berangkat dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana, ketika pulang perutnya burung dalam keadaan kenyang. Begitulah setiap hari burung. Apalagi kita semuanya, Pak. Cek kebetir rezeki Allah. Jangan pernah takut kepada rezeki Allah, karena Allah mengatur rezeki manusia dengan sebaik-baiknya. Mun rezeki panik tak bisa tero mak, lako bisa tero, rezeki tak bisa tero. Engki, ala koi sawit pada sawit, ala ko belum ngecem pada belum ngecem, tapi rezeki tak pada. Jumlah gaji na pada, tapi rezeki tak pada. Gaji ben rezeki lain. Situng waktu Engki menika pola hanya sekedar cerita. Tahun 2016 saya pulang, tahun 2006 saya pulang ke Pontianak. Tahun 2006 kula Pleman dari Pontianak karena saya tidak mau melanjutkan lagi pekerjaan saya di Bandung. Saya dulu di Bandung itu sempat jadi penyiar radio sebelum tahun 2000. Waktu suara hulu ki genteng lambok. Sampai mungkin kan suara letak pati bagus. Saya jadi penyiar radio, terus di salah satu radio di Jakarta, pulang ke Pontianak. Tak andi lakoh. Situng waktu aku kena cerita menikah. Situng waktu ki laku. Sekitar pukul sangak aku keluar di compok nang pre pangeran. Obeng saya teguh hula ni kelillahi ta'ala cuma 2.000 mak. 2.000 rupiah. Kula tak oning kemana saya melangkah ini. Uang tidak punya, HP pun kita nego. Tahun 2006 HP tak nego, jalan kula. Tiba-tiba di pinggir jalan ada pinggir jalan ki ijo beda oplet. Beda orang bini lah sepo sekitar umur 70 tahun. Ngolok kula. Cuk, ya nek, ada apa nek? Nenek mau ke seberang, nenek nggak tahu mana opletnya. Ya mbak bikulo, oplet pada ya mbak. Ini opletnya nek. Nenek mau kemana? Saya mau ke seberang. Ya udah, ini turunnya di Kapuas Indah. Pana nenek paling ngebela ke gue. Cuk, saya nggak punya ongkos.
Kula todus napa? Marga obang kula cuma 2.000. Padahal waktu mereka ongkos mereka lah 3.000. Kula ngabela ke sopir, "Pir, tolong antarkan nenek, tolong nanti turunkan nenek saya." Bikuli aku nenek, tolong turunkan nenek saya ini ongkosnya. Dia bilang, "Kurang bang, kalau nanti kurang abang datang ke rumah." Padahal makai rumah tadi besek gula. Kian kari todus. Tapi saya ikhlas kepada Allah. Hak karena terus nolongan nah. Kula nolongan lebih tak bisa. 2.000. Lu niku kula sosanan apa? Ya Allah. PC cuma neng 2.000. Ki puru ki bisa anu orang. Tapi kula seneng. Alhamdulillah ya Allah, walaupun uang saya hanya 2.000, mungkin itu lebih bermanfaat. Dan kula yakin dan saya yakin bahwa uang 2.000 yang saya pegang adalah rezeki nenek yang tadi. Kula yakin, wah ini rezekinya nenek. 2.000, empon letak pikir kula. Terus kula jalan sok ke panikah. Tiba-tiba ada orang yang klakson dari dalam mobil dan meminggirkan mobilnya. Mobil mewah. Buka jendela nah. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam." "Pak Kiai mau kemana pagi-pagi?" Ngomong gula todus, "Saya mau olahraga." "Olahraga kalau sangat." Saya lagi todus. "Enggak, Kiai mau kemana?" "Mau olahraga saya." "Masa olahraga jam 9? Dokter bilang biar sehat." "Sudah Kiai, ikut saya saja." Noro. Ada daki dari mama lener tadi besar ya. Tak noro, todus. Ya udah, naik saja Pak Kiai. Kula seminta ke Allah cuma situ. Cek petodus aki ke monos sapole kula ya Allah. Kula la todus ke bumbu, ke todus ke bamba marga nabe saya 2.000 tandi boleh ya Allah. Naik kula nang nenggek mejigak ya dek. "Pak Kiai mau kemana?" "Saya biasa jam 9 itu olahraga, keluarkan keringat. Ikut saya saja kalau Kiai tidak ada jadwal." "Oh boleh." Lah tenang, oh dua hari ngakan siang jelas ria kok. Hari masuk restoran lagi mobilnya bagus ria. Udah jalan. Allah menunjukkan cerita lain. Mau ikhlas nggak ikhlas saya sudah keluarkan uang 2.000 dan itu satu-satunya yang ada di saku saya. Jalan poter nang Pontianak. Orang ini minta nasihat sama saya, bagaimana tentang hidup. Saya jelaskan nasihat itu. Saya bilang begini, hidup itu paling mudah adalah ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Karena kebahagiaan hidup ukurannya bukan uang. Nangis orang ini. "Betul Kiai." Kenapa saya tanya gitu? Saya ini seorang pengusaha. Kiai tahu sendiri, usaha saya di mana-mana. Bisnis saya di mana-mana. Tetapi sampai hari ini saya belum menemukan kata kunci di mana kebahagiaan itu ada. Uang yang banyak ternyata tidak mampu sepotong kebahagiaan. Saya dengan keluarga saya banyak uang, saya berlimpah di mana-mana saya ada. Usaha saya di mana-mana, bisnis saya di mana-mana, tapi sampai hari ini saya tidak menemukan kebahagiaan itu. Saya jawab, kebahagiaan itu tidak usah kamu cari jauh-jauh. Kebahagiaan itu ada satu jengkal di bawah dagumu, yakni di dalam hatimu, di mana Allah menyimpan seluruh rahasia kebahagiaan itu ada di dalam hatimu. Seneng ate mono sepane kebeni karena artana banyak. Artana banyak mun tak seneng ate ke Allah. Allah tidak turunkan kebahagiaan. Walaupun hartanya sedikit, rumahnya biasa saja. Dia tidak punya kendaraan yang mewah. Tapi dia bahagia atas nikmat Allah. Dia selalu yakin dan sadar bahwa semuanya dari Allah. Kalau saya miskin hari ini karena Allah ingin membahagiakan saya. Nangis dia dalam mobil. Setelah itu kita masuk masjid. Waktu selesai sholat duhur, kita kemudian jalan, saya diantarkan ke rumah. Dia bilang kepada saya, "Pak Kiai, terima kasih atas nasihatnya. Sudah mengingatkan kepada saya tentang pentingnya rasa syukur kepada Allah. Karena memang setelah saya sholat duhur tadi, saya berdoa kepada Allah agar Allah bahagiakan hati saya. Hati saya bahagia Pak Kiai, hati saya tenang. Seandainya Allah mau mengambil harta saya yang banyak, saya pun ikhlas kepada Allah. Terima kasih nasihatnya Pak Kiai, karena Kiai sudah mengantarkan saya kepada ketenangan." Saya bilang, kalau hatimu tidak bahagia, hatimu tidak tenang, ambillah wudhu,
salatlah. Setelah salat engkau menangis kepada Allah, ambillah Quran, bicaralah kepada Allah melalui Quran, karena Al-Quran Allah turunkan kepada hatimu agar engkau bicara kepada Allah dan Allah berbicara kepadamu melalui Al-Quran. Maka oleh karenanya Suryadi, walaupun nanti engkau seandainya diberikan rumah yang megah oleh Allah, jangan hanya memenuhi rumahmu hanya dengan ornamen-ornamen yang indah. Jangan hanya jadikan istana rumahmu, tetapi engkau tidak menjadikan rumahmu sebagai surgamu. Surga dalam rumah tanggamu hanya bisa engkau ciptakan. Maka kata Nabi, zayyinu manazilakum bis-salah. Hiasilah rumah tempat tinggalmu bis-salah, dengan senantiasa salat kepada Allah, wa tilawatil Quran, dan perbanyaklah membaca Quran. Nabi menyindir Roma sebagus tapi ada lemet ada bacaan Quran lebih coba tenimbang kuburan. Sengak Roma sebagus istana yang megah di rumah, jangan hanya hiasi dengan perhiasan yang megah, tapi hiasi dengan salat dan ibadah kepada Allah. Suryadi dan Suridah, minimal 1 hari 1 malam, kalau kalian tidak bisa salat berjamaah 5 waktu di rumah, minimal 1 kali engkau menjadi imam dalam rumahmu. Cuma siapa ngimami duhur ben asarat to kan dek suara narwa tetem mobi suri tidak bisa baca Quran nembian. Gile segale pajang subuh, pajang isya, pajang maghrib, kan temu suara lagi nah. Alhamdulillah ya Allah, makai suara tang lagi tak pada ben suara Ustaz Zain Muhsin. Ya minimal tak coba ongko ya Allah. Kan seneng. Lagi mun bini ni sampian, mun rajin sampian surid dah. Merengagi sampian kan tenang. Allahu Akbar. Maka tak hosok kan sok mahosok. Karena aku lemari ngimami Jumat mak, wallahi nangis mak. Beni nangis hosok, Roma teluari banjir. Pola apa ada gitu mak. Kula ki musim mojen benarenan, mereka susah ke Ghazali. Cok aing teluare mak, masuk sini ke mas diri, sampean kau neng oning combok kula neng komplek, masuk sini kan. Jadi kula tak bisa maca khutbah ke sabrang, ngimami masjid yang kira compok. Lo ni kau paling hosok kula siapa aja. Saya ngak kula waktu neng ngimami pejang Jumat dari bulan waktu hari kaya kula paling hosok. Mereka bitu abi kula, jamaah tulid kanca akrab kula neng pondok. Mek buru nama anu cek hoson, orang nangis kabeh kok. Kaki tak tahu, tang Roma banjir keluar. Tadi saya pengen kok gila ke Allah juga. Manter aing tulis sorot, paton kok tak ngerti kedua nih kok. Orang menikah mak, mun lepas sabi Allah baru hosok. Mun odi lah sakit, semak Allah mak. Kini ngaki ibu deh. Temun lah banyak bese, solat subuh lebet. Mun lah susah. Dari subuh sampai duha tak ambu senyoon ke Allah. Titi Suryadi makikin suaranya tak pati becek, bacaan tak pati bagus, salah sok mahosok ya dan bini na malai bini na senang Allahu Akbar. Aduh macam bajang Medina ya. Malai hati nabi ini na senang empon pukul sana apa nih? Pukul sana miawal-awalan mak. Ki sampai anak kampung tibi. Kula sosah nih kan. Karena sejam lebih perjalanan gula. Karena laku beracara juga. Jadi paling penting nang malam mangken membangun kehidupan rumah tangga itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Suryadi niatkan ibadah kepada Allah. Niat menikah ibadah ke Allah karena mungkin melalui pintu pernikahan Allah dekatkan rahmat dan kasih sayang. Allah dekatkan rahmat dan kasih sayang. Allah dekatkan rahmat dan kasih sayang dan kebahagiaan dalam keluarga kalian. Tapi nanti kalau seandainya kalian punya keturunan, bimbinglah keturunan kalian itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Pasekolah pengacih putrana sampian. Suryadi terwandi anak sana apa sampian? Pengen anak berapa?
Du polo banyak lah. Pakai ni petelur netok bini nah. Ya banyak Suryadi. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang belum menikah malam ini, perempuan-perempuan yang belum nikah, saya doakan. Gadis-gadis yang belum dapat jodoh, saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang ganteng. Nek bini sekitar andi laki, manter andi laki seganteng. Sesoki, sebanyak pesenah, keluarga bagus, andi kelakuan semapan, banyak tunyana. Amin pepetokang. Namo di mengaji ya. Kelaken sekitar andi bini. Bi kule tu akina manter oleh bini seratin. Anak orang bagus. Orang pinter paling ratin. Iya mau nemu ngaji kabin kau tibi cong. Pai bagi kakak. Tadi beni cumaning ratin muana. Beni cumaning ratin beseh. Tapi ratin atena langkong ratin akhlak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mon seta oning cak Madura rajin nah seta oning cak Madura sambil ajari cak Madura. Karena cak Madura menikah beda atas bebenah, beda besah, beda para pesan. Sop aja kelaki menikah sopan. Kinto mak. Orang parit kongsi pola apar pesan. Pola apa sekelaki nah? Nah, apa sah? Namo di ma. Cak laring parit kongsi. Kula lambe andi cerita. Abah kula menikah pada santri lambe. Jadi kancana abadan gule poduk menika nyamana teluk pada. Situng salam, situng dueng kalam, teluk jelam. Benereng pret salam. Ing kini kan ya, situng salam, dua kalam, teluk jelam. Wani kepada degil menika. Jadi saya nyamat 3 lam ini, loko-loko kan pada, pensapuna pada lam. Salam, kalam, jelam. Jadi sorong ngaleko ngaleko lam, mikiai. Ngaleko lam itu. Engki kiai itu, mangkat kabisa lam mereka. Salam, kalam, jelam. Suka kerja sih kata lo nih. Ini keceritaan almarhum Abah. Tapi setelah mereka kan orang yang polos. Sambil kerja ngaleko lam mereka. Kiai menika rabu ya tas taoning. Ya tas kolam menika taoning. Pan ngonta lagi tanah sedari bobo nampes ke kiai. Cus nampes. Kena ikin tono nika. Napa nika? Beni mata nih jong. Nampes tekerjat kiai na. Jaga jelam iku. Atau lagi kapi engki kiai. Cing alam pada sosa saya telok. Aduh, siapa sih ngontak lagi buru iko? Kaki lam beni iko. Pas atanya kiai na, anu, kok tepan celot lam? Engki. Iya lam, engki. Lam, tepan lam engki. Di melam esetiin. Sengoca apa nih kata kok? Kan setin anu. Iki setin ini kan. Setin apa? Setin ini. Setin apa lam? Kiai apa nak tukar? Si jelam aja yatin mata anak kiai. Lu menikah ke pengalih pentong akibi kau. Maafan dong balam kau. Jadi bahasa Allah menika penting. Laki bah kelaki nak setiin ni pah nyaman saya tenungku kamilana nang Indonesia menika ada 3 bahasa yang punya kemiripan, ada tingkatan bahasa. Pertama Jawa, nomor 2 Sunda, nomor 3 Madura nganggo tingkatan. Artinya napa sopan jaring bini menika atau anak gitu keduan kesopan santunan. Ada sopan santun, ada batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Oh, antara santri ben guru, oh kata ini ke bahasana. Antara sepo ben anak, seginto. Oh, antara kanca ben kanca, seginto. Beda batas antara laki ke bini, ini ke bahasana. Ini ke sopan aja. Kenapa?
Walaupun kita pintar dan cerdas dalam bahasa yang lain, tapi afdal, baik kalau seandainya anak cucu kita ini, anak kula ben sampean, bini kula ben sampean ajar bahasa sealos. Supaya apa? Supaya sopan santun itu bisa dijaga, karena masyarakat Madura pada umumnya, baik sebenarnya Madura atau sebenarnya Gento, selalu menjaga etika berbahasa. Sekintoh manter penapa saya pada Pak Sarang Beten Kaula, walaupun ini hanya sekedarnya, tapi ini menjadi pengingat bagi kita masing-masing bahwa suatu hari hidup kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita akan ditanya kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita masing-masing, kula ban sampean kentoh, adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dipimpinnya. Seorang suami pasti akan ditanya tentang istri. Istri pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Apakah suami mampu membimbing istri ke jalan Allah? Apakah suami mampu mengarahkan istri ke jalan kebaikan? Cek torot, jangan sampai kemudian fitnah akhir zaman menimpa keluarga kita. Bimbing istri kita ke jalan Allah. Berikan contoh. Mun binin kulban sampean tau ning abejeng, didik bejeng. Mun binin kulban sampean tau ning hukum, didik dia dihukum. Kalau tidak faham, tanyalah kepada para kiai, atanya dek para kiai dan para ustadz sebagai kampung kinto. Ki Fauzi kampung kinto juga nih. Oh, parit salam iki, nang parit salam. Setelah itu nanti anak-anak kita juga akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Mun anak kula ban sampean tak ajari bojong, engki mun kula ban sampean tak oning sing ajarina bojong, kirim ke masjid, tempat-tempat pengajian, kirim ke madrasah. Ki Hasan kita kan bermadrasah tak engki, pada ibtidaiyah, pada sekolah lanjutan, kirim. Umpamana mampu, umpamana sanggup, kirim ke pondok. Insya Allah, mun kula ban sampean lamateh, kula ban sampean oleh kiriman sedekah, oleh kiriman pahala dari nak potoh. Sehingga kula terakhir, paling terakhir, mun kula ban sampean labade kuburan. Kalau kita semuanya sudah sampai ke kuburan, kita tidak bisa mengharap apapun kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu semanfaat, dan anak sesoleh satu aki. Mun andi sedekah ke masjid, ke madrasah, jalan. Sedekah ke jalan ni kapada mak, kencerna pada raja. Jalan setak pati becek, supaya orang lain tak labu, kenceran raja. Orang ngaroyong bi sampian kirim deueureun pada kenceran raja. Cek sampai pada ban komplek kula. Mangken mone Pontianak mak. Lah tak ada istilah gotong royong. Lagi tanya ki, wani piro itu. Berempah. Itu kan bahaya. Pas tadi sedekah lagi. Yang paling penting engki kintoh mun kula ban sampean lede Pak ko umur tua nak potona. Nak potona saya orang tua aki ring sepona. Mun cuma ning lima waktu bener tak cukup lek. Para Rabu, para tretan, tua 5 waktu untuk ring sepo mereka tak cukup. Mereka dan apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwith. Orang sebenarnya dalam kuburan penikah pada ban orang setekelam. Katanya apa orang tekelam? Pasti nunggu pertolongan. Pesara sih bisa nolong, engki si odi. Maka dalam tabun ulama, inna hadayal ahya'i lil amwati istighfarul lahum. Hadiah paling rajah orang odi untuk orang mati, engki pada istighfar. Anaknya naki seporah untuk orang itu sedepak ke umur. Ya Allah, seporah aki mak mbuk badan kau lesih dalam kubur. Ontau ning bahasa Arab padah bahasa Madura. Tak bisa bahasa Madura, bahasa apa sampean sih bisa? Insya Allah penikah, setetih penyelep orang sepono kuluban sampean saya dalam kubur. Cak sampai kuluban sampean atina nak potoh, saya tahu neng apa jeng. Cak sampai atina nak potoh, saya tahu neng hukum Allah. Cak sampai atina nak potoh, teti orang sedera ke Allah. Na'udzubillahi min dalik, thumma na'udzubillahi min dalik.
Motor sekelangkong, langkong dek sahibul bait, dek tuan rumah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang telah melangsungkan pernikahan ini Allah jadikan sebagai rumah tangga yang bahagia dari dunia dan akhirat. Allah jauhkan fitnah zahiran wa batinan. Dan bagi yang sedang sakit, bagi sesakit manter tulis sehat, manter apa sehat zahir dan batin, manter apa kelara ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, manter beri kemampuan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyoon saporah minangka apa saya beda pak sarang beten kaulah banyak khilaf, banyak salah langkong dek para kiai, dek para ustad ben para guru ngaji, manter buka kentoh tetia pengajaran bagi beten kaulah ben para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Langsung doa. Kiai lain katina. Oke. Pengaporah. Tak langkong para kiai. Iki torikul ben sampean doa amunajat ke Allah. Orang amunajat panika debun ulama, kau tumi ngomi ke Allah. Innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Allah panika seneng ke orang semi ngomi waktu atu. Bahasa kinto napa mi ngomi? Napa mi ngomi bahasa kinto? Nik mereni. Engki nik mereni ma oning sampean. Lakaran bahasa madhura panika banyak mak. Bahasa madhura panika banyak bahasana. Jadi debun ulama innallaha yuhibbu mulihina fid du'a. Allah panika seneng do orang seni mereni dalam atu. Mantar muka kulban sampean oleh pengapura dari Allah ben banget sepo kulban sampean sebadi alam kubur sepura sedaja sana ben setepang sakit mantare parang nasihat zahir batin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah بفضيلة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبآلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. إلهنا أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت بارئنا ومصورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا حي يا قيوم أنت قيوم السماوات والأرض. نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبنور القرآن وبكرامة القرآن وبجاه القرآن. يا ربنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم أنت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نور قلوبنا ونور وجوهنا بنورك.
اللهم نور قلوبنا ونور وجوهنا بنور القرآن اللهم طهر أعيننا من الخيانة وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اللهم إن هذا الدعاء لإخواننا سريدي سورده اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آبائنا وأمهاتنا آدم وهاوى اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وحاجر اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبي الله موسى وصفورا اللهم ألف بينكما كما ألفت بين نبي الله يوسف وزليخا اللهم ارزق عليكما رزقا حلالا كثيرا ورزقا حلالا طيبا وارزق عليكما ذرية صالحا أو صالحة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدانا الله وإياكم أجمعين بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته